Bante, untuk hari ini, sesi hari ini kami mohon Bante tolong jelaskan kepada kami tentang sama jiwa Bante. Mata pencaharian benar ya Bante ya? Benar nggak? Ya, sama jiwa itu adalah satu tingkatan yang lebih tinggi lagi dari pelaksanaan sila. Kalau pelaksanaan sila itu mencegah atau menutup hal buruk yang keluar lewat tutur kata maupun tindak tanduk. Dimaksudkan di sini adalah mencegah pelanggaran 5 sila yang punya sebutan yang lain adalah pakati sila. Pakati itu artinya adalah yang sudah selayaknya, yang sudah sewajarnya. Sila artinya kebiasaan. Kebiasaan yang memang sudah sewajarnya. Artinya apa? Apabila dilanggar, baik dia itu mendasarkan atas ajaran agama tertentu atau tidak mendasarkan atas ajaran agama tertentu, pelanggaran atas 5 hal ini dicela oleh umumnya manusia. Sebutannya yang lain adalah pakati wajak. Wajak itu artinya ketercelaan. Ketercelaan atas hal-hal yang dilakukan, namanya pakati wajak. Nah, ini adalah bagian dari pelaksanaan jalan Arya berunsur 8. Pelaksanaan sila ini, di mana pelaksanaan sila ini didasari dengan memahami 4 kebenaran Arya. Menjadikan 4 kebenaran Arya sebagai pondasi, sebagai basement, yaitu mengingat bahwasanya tanha itu adalah sebagai pencetak atau pemuncul penderitaan. Kalaupun tanha itu masih ada, tetapi dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak sampai memberikan kerugian terlalu besar bagi si pelaku. Jadi secara tindak tanduk, secara tutur kata itu bisa dibatasi, yaitu melakukan hal yang baik, yang pantas. Namanya adalah ini, punya tata perilaku dan tutur kata yang baik. Untuk selanjutnya, sebutan dalam pelaksanaan Jalan Arya berunsur 8 itu adalah sama ajiwa, yang artinya itu berpenghidupan atau berpencaharian yang benar atau yang patut atau yang baik. Berpencaharian yang benar ini menghindari hal-hal atau tindak tanduk yang buruk terkait dengan mata pencaharian secara khusus. Melakukan pencaharian yang benar. Nah, pencaharian yang tidak patut, tidak pantas bagi seorang siswa Arya itu apa saja? Yaitu menghindari memperjualbelikan orang untuk dijadikan sebagai budak. Artinya
memperjualbelikan orang dari satu pihak ke pihak lain tanpa pihak yang diperjualbelikan itu punya hak dalam menentukan dirinya sendiri, mau atau tidak mau. Nah, beda dengan kalau misalnya kita mempekerjakan orang, yang bersangkutan ada hak untuk menerima tawaran kita. Kalau memang sepakat kedua belah pihak itu namanya kerjasama. Kalau budak itu pihak yang diperbudak tidak punya hak, tidak punya kewenangan atas dirinya. Yang kedua itu adalah tidak memperjualbelikan binatang yang disengajakan atau direncanakan atau ditujukan untuk dibunuh. Jadi memperjualbelikan apapun itu baik menjual maupun membeli. Misalnya menjual ayam begitu ya, bukan ayam telur tapi ayam daging ya. Kita membeli dari orang ayam daging, kemudian untuk menjualnya lagi ke satu pihak yang lain, namanya berdagang binatang yang untuk dipotong, dibunuh. Nah, ini juga salah satu yang menjadi kategori pencaharian yang keliru atau pencaharian yang tidak patut. Yang ketiga adalah menghindari menjual barang-barang yang bisa membahayakan kehidupan yang lain. Di sini adalah menjual senjata, menjual alat untuk membunuh, baik berupa parang, baik berupa pedang, berupa golok. Kalau sekarang mungkin bisa berupa pistol, bisa berupa apapun yang lain. Ya, termasuk juga menjual bom hidrogen. menjual senjata HIMARS juga termasuk. Yang keempat adalah termasuk di dalamnya itu barang-barang yang membuat kematian, tetapi bukan senjata tajam, melainkan adalah racun yang membahayakan bagi kehidupan. Yang kelima adalah jual beli barang-barang minuman yang memabukkan, membuat lemahnya kesadaran. Nah, ini kelimanya ini dilakukan jika dilanggar, begitu maksudnya, itu tidak termasuk pelanggaran sila. Kelimanya ini jika dilanggar tidak termasuk pelanggaran sila. Tetapi hal tambahan terkait dengan mata pencaharian yang seorang siswa Arya patut menghindari. Seorang siswa Arya itu siapa? Adalah orang yang teguh tegak pada pelaksanaan dharma menuju pada kepadaman penderitaan secara total. Dari dasar pemahaman tentang 4 kebenaran Arya yang dia yakini, yang dia setujui, yang dia semacam tunjukkan rasa salut, rasa senang, rasa bahagia. Nah, itu sifatnya adalah praktik-praktik yang lebih tinggi. Ya, jadi ini yang bagi seorang siswa Arya itu
satu hal yang patut untuk dilakukan, yaitu menghindari pencaharian yang tidak patut, yang tidak pantas, atau yang tidak sesuai. Melakukan pekerjaan yang patut, yang sesuai. Apa itu? Pekerjaan yang lain yang bebas dari pekerjaan 5 jenis itu, plus bebas dari pekerjaan yang melanggar tata susila tentunya. Contohnya dengan apa? Dengan menipu dengan timbangan, menipu dengan takaran, menipu dengan ukuran, menipu dengan spek, menipu dengan macam-macam segala. Itu pelanggaran sila malahan, bukan pelanggaran itu bukan ketidaksesuaian pada mata pencaharian. Nah, itu sudah pelanggaran sila kalau sudah tipu-tipu begitu. Nah, lima hal yang disebutkan tadi itu, yang disebut sebagai pencaharian salah, itu kalaupun dilakukan tidak termasuk sebagai pelanggaran sila. Hanya merupakan praktik yang lebih tinggi bagi siswa Arya yang patut untuk dijalankan. Menghindari kelima hal itu. Sifat dari ajaran Buddha ini adalah normatif atau relatif per individu. Jadi ini bukan keharusan setiap yang namanya umat Buddha harus seperti ini, harus seperti itu. Sehingga beberapa orang bisa memilih pekerjaan sehingga terjauhkan dari pencaharian-pencaharian yang dikatakan tidak patut itu. Ya, beberapa orang belum mampu, belum bisa, bahkan belum mau. Tetapi dia punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha. Apakah mereka dicela? Tidak, itu tidak perlu dicela. Yang mencela ya itu salah-salah bisa mengumbar hal buruk tanpa sadar dalam diri sendiri. Bahkan mereka yang melaksanakan sila saja belum mampu, bahkan belum mau, tapi ya punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, itu pun juga ya tidak bisa dicela. Cukup dengan mengerti, oh dana itu bagus. Dana dipuji oleh Sang Buddha dan dibabarkan sedemikian rupa sebagai hal yang bermanfaat untuk diri sendiri sehingga aku mau melakukannya dan sebagainya. Nah, cukup dengan menunjukkan rasa bakti, keyakinan, penghargaan, penghormatan, dan kemurahan hati dalam berpraktik mengikuti ajaran Sang Buddha. Kalaupun hanya kemampuannya sampai di situ, ya itu memang sudah takaran untuk orang tersebut dan tidak perlu disamaratakan kepada orang lain yang harus punya mata pencaharian yang patut sama ajiwa, atau bahkan tidak diharuskan disamaratakan untuk ikut samatha bhavana, vipassana bhavana. Masing-masing punya urusannya sendiri. Dan masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri, punya konsekuensinya sendiri, punya kebijaksanaannya sendiri. Inilah ciri umat Buddha atau sistem agama Buddha. Semuanya serba masing-masing. Tetapi ya itu, oleh karena apa? Kenyataannya memang setiap orangnya itu punya potensi yang berbeda-beda, punya kualitas, punya indria yang berbeda-beda, punya kecenderungan yang berbeda-beda. Prakteknya mau disamaratakan itu tidak mungkin.
Tidak mungkin. Tahu seperti itu, tidak ada penggarisan bagi umat Buddha itu untuk menjelaskan ini. Tidak ada. Hanya kalau mau menjalankan sila, alih-alih sekedar menaruh keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, Sang Buddha memuji. Bukan hanya mau menjalankan sila, tetapi mau menjalankan dharma yang lebih tinggi lagi, mengembangkan metta, cinta kasih, Sang Buddha akan memuji. Menyingkirkan niwarana atau penghalang-penghalang batiniah, kotoran-kotoran batin, sehingga masuk dalam nilai keluhuran, mendapati kebahagiaan yang bebas dari kesenangan indrawi, Sang Buddha memuji. Sebatas itu saja. Jadi tidak ada yang namanya keharusan bagi umat Buddha itu itu dianggap sebagai strata beragama Buddha itu harus demikian tidak ada. Masing-masing punya ukurannya sendiri, lebih dari itu punya tanggung jawab pada diri masing-masing, punya konsekuensi pada diri masing-masing, punya pemahaman kebijaksanaan yang ada pada diri masing-masing, punya kemampuan dan kemauan ada pada diri masing-masing. Yang tinggi tidak perlu mencela yang lebih rendah, yang masih berada di tempat rendah tidak perlu rendah diri kepada mereka yang sudah tinggi. Oleh karena apa? Masing-masing punya potensinya sendiri. Dan saling mencela atau berendah diri itu bagian dari apa? Bagian dari hal yang tidak menunjang bagi diri sendiri untuk bisa lebih maju. Untuk diri sendiri lagi juga. Nah, begitu tidak ada. Masing-masing punya urusannya sendirilah. Gampangan begitu. Punya urusannya sendiri. Nah, tapi saling dukung, saling punya pengharapan baik. Untuk apa dia datang ke wihara? Kalau hari-hari masih tipu-tipu gitu. Untuk apa dia datang ke wihara kalau hari-hari masih mabuk begitu? Ini stigma yang umum dilontarkan kepada orang. Yang sebetulnya itu tidak ada dalam ajaran Buddha mengarahkan orang untuk menyatakan seperti itu. Dan itu seolah-olah sudah sebuah kebenaran yang dikatakan itu. Padahal Sang Buddha tidak pernah mencela. Beliau hanya memberikan pengetahuan terhadap hal yang merugikan. Memberitahukan hal yang mendatangkan manfaat. Sebatas itu. Jadi bagaimana terhadap mereka yang masih melakukan hal-hal yang tidak patut, ini itu dan sebagainya, apapun bentuknya, baik terbuka maupun tersembunyi. Masih untung dia mau datang ke wihara. Meskipun masih melakukan hal-hal seperti itu. Artinya apa? Punya potensi untuk berubah. Tidak cepat, bisa lambat. Kalaupun sampai tidak berubah, setidaknya dia sudah punya pandangan yang benar, pandangan yang baik, tapi karena keterbatasan tertentu, entah keterbatasan secara sosial atau lahiriah, atau keterbatasan secara ekonomisnya, ya dia masih melakukan. Nah, sehingga ya itu adalah urusan dia lagi. Itu personal seseorang, kebebasan seseorang, hak asasi seseorang. Tidak perlu dipaksa-paksa harus berpakaian begini, begitu. Tidak ada pemaksaan.
harus melakukan ini, melakukan itu, berapa kali sehari. Nah, tidak ada pemaksaan, tidak ada kewajiban. Yang ada kewajiban yang mesti diri masing-masing tumbuh kembangkan untuk diri sendiri. Tidak ada kewajiban bagi pihak yang lain. Ini apa namanya? Di satu sisi adalah ketidakjelasan ajaran Sang Buddha itu, tidak ada tuntunan, tidak ada panduan, tidak ada garis yang jelas umat Buddha itu harus bagaimana. Tetapi di satu sisi yang lain adalah menempatkan umat Buddha, segala usia, segala golongan, segala perbedaan apapun yang ada, ya seutuhnya adalah sosok yang dewasa, sosok yang mandiri, sosok yang mesti, nah berkecimpung dengan ya urusan diri sendiri. Artinya ya cukup diri yang bersangkutan itulah yang mengurus diri sendiri. Yang lain ya sebatas kalau orang itu ada potensi untuk mengerti dan punya potensi untuk bisa diberitahu, yang memberitahu juga punya pengharapan baik untuk memberitahu, saling berbagi pengetahuan, ada yang menerima pengetahuan, itu adalah hal yang baik. Ya, kira-kira begitu ya. Pertanyaannya tidak imbang dengan jawabannya. Pertanyaannya hanya pencaharian yang baik bagaimana ya. Tapi bisa lari kemana-mana. Tapi itu memang kait-mengait ya. Kait-mengait. Super penting. Sapitiyo wiwajantu